Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk analisa kasus pencurian susu di Blitar dalam tinjauan hukum pidana. Nah, baru-baru ini kan ramai diperbincangkan mengenai kasus pencurian susu di Blitar yang dilakukan oleh dua orang ibu-ibu berinisial MRS 55 tahun dan YLT 29 tahun. Mereka dilaporkan telah mencuri susu bayi, bermacam-macam minyak bayi, dan juga snack. Pencurian ini sendiri dilakukan mereka pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Adapun kronologisnya, pencurian pertama dilakukan di toko Rina pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu pencurian kedua dilakukan di toko Ringgit pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada saat mencuri di toko Ringgit inilah, sang pemilik toko memergoki mereka, kemudian mengamankan mereka dan menyerahkannya ke polisi. Atas tindakannya, dua orang ibu-ibu tersebut terancam hukuman 7 tahun penjara. Kasus ini sontak ramai menjadi perbincangan netizen. Bahkan kasus ini berhasil menarik perhatian pengacara ternama Indonesia, yaitu Hotman Paris. Dalam akun IG pribadinya @hotmanparisofficial, pengacara yang dikenal dengan raja kasus kepailitan ini mengungkapkan apa yang dilakukan oleh dua ibu-ibu ini salah. Tapi atas nama dua ibu-ibu tersebut, Hotman Paris bermaksud meminta maaf. Bahkan Hotman Paris bersedia mengganti kerugian atas apa yang dilakukan oleh dua ibu-ibu tersebut. Lebih lanjut, Hotman Paris juga meminta kepada Kapolres Blitar untuk dipertemukan dengan pemilik toko. Kasus ini pun menimbulkan pro dan kontra bagi netizen di Indonesia, seperti apa yang disampaikan oleh akun @larasati. Larasati ini dalam komentarnya dia mengungkapkan, "Ya Allah, gue sebagai ibu sakit banget bacanya. Gara-gara susu doang di penjara, gak ada salahnya berbagi." Larasati ini dia merasa simpati dengan kasus yang menimpa dua ibu-ibu tersebut. Simpati lainnya datang dari akun @nita_muhammadnyu. Nita ini mengungkapkan bahwa yang melaporkan tak punya nurani. Emang sih mencuri salah, tapi lihat dong, kalau memang itu kebutuhan si ibu di masa pandemi gini. Kecuali ya yang dicuri itu rokok. Memangnya ada perbedaan ya antara mencuri susu dengan mencuri rokok. Nah, hal ini disampaikan oleh Nita Muhammad sebagai wujud simpatinya terhadap kasus tersebut. Di sisi lain, ada juga netizen yang merasa kontra atas kasus ini, seperti yang disampaikan oleh akun @_anggi_april_. Anggi mengungkapkan bahwa dia merasa miris yang kayak gini dibela hanya karena ibu-ibu, padahal nyurinya kayak mau buka toko. Jangan-jangan sindikat ini. Hal kontra lainnya juga disampaikan oleh akun @marfakaliati_. Arfa Kaliati ini mengungkapkan, maling tetap maling Pak Hotman. Kalau mau kan bisa minta, jangan dijadikan pembelaan. Akan tetapi di sisi lain ada juga netizen yang membandingkan kasus ini dengan kasus korupsi, seperti yang disampaikan oleh akun @rini_zaidan. Kalau emang ibu-ibu itu harus dipenjara 7 tahun hanya karena susu yang harganya gak seberapa, tolong yang korupsi triliunan hitungan penjaranya samain sama ibu-ibu ini yang nyuri susu. Hal serupa disampaikan oleh akun @adi_sentanu. Curi susu di penjara 7 tahun, korupsi cuma 5 tahun. Bukan main. Tapi ada juga nih komentar unik dari akun @alipjatadin. Jika harga 2 susu 150.000, 17M dibagi 150.000 sama dengan 113.334. Hukuman ibu 7 tahun. 113.334 kali 7 sama dengan 793.338 tahun. Ya, akun Alip Jatadin ini dia
mengomentari kasus ini berdasarkan hitungan hukuman seharusnya jika disesuaikan dengan angka-angka. Baiklah, mari kita lihat kasus ini ditinjau dari hukum pidana. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pencurian dengan korupsi itu berbeda undang-undangnya. Kasus korupsi dalam hukum dikategorikan sebagai lex specialis dan diatur berdasarkan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pencurian secara umum diatur berdasarkan KUHP pasal 362. Dan sebetulnya ini perlu netizen ketahui, ancaman dalam tipikor itu juga berat. Nah, netizen perlu tahu nih antara ancaman dengan vonis yang sudah dijatuhkan hakim. Kalau ancaman itu yang tertulis di dalam pasal, sedangkan vonis itu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus pencurian ini pun bisa jadi dua ibu itu hanya dijatuhkan vonis pidana 1 tahun misalnya, atau bahkan mungkin bisa 3 bulan. Tentu setelah dilakukan proses persidangan. Jika kita lihat ancaman hukuman korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti misalnya 1 kerugian keuangan negara, itu ancaman hukumannya seumur hidup atau paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1. Yang kedua, misalnya suap menyuap. Hukuman ancamannya itu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan pasal 5. Kemudian ketiga, penggelapan dalam jabatan. Paling singkat ancamannya 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian gratifikasi, ancaman pidananya seumur hidup, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pencurian diatur di dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh 2 orang ibu-ibu di Blitar ini, mereka diancam dengan pasal 363 karena pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu. Dan di dalam pasal 363 memang ancaman pidananya adalah 7 tahun. Akan tetapi ini hanya ancaman hukuman maksimal. Adapun realisasinya akan ditentukan oleh majelis hakim dalam proses persidangan. Tentu hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berasaskan keadilan. Tapi di satu sisi sebenarnya hukum pidana menganut asas restoratif justice, yang mana biasanya restoratif justice ini diberlakukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Restoratif justice sendiri adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, dalam kasus pencurian ini memang sebaiknya diberlakukan restoratif justice karena kasus ini pun tergolong kasus tindak pidana ringan. Hal ini pun seperti apa yang disampaikan dalam komentar @michaelbona_. Ada namanya hukum justice gitulah. Nah, ini baru tepat dipakai di kasus begini, bukan kasus korupsi miliaran yang diringanin. Ya, memang sebenarnya di dalam hukum pidana ada asas tadi yaitu restoratif justice. Hanya saja asas ini sering diberlakukan dalam kasus tindak pidana anak. Namun sebetulnya hal ini juga bisa dilakukan di dalam kasus-kasus yang sifatnya adalah ringan.
seperti dalam kasus pencurian susu di Blitar ini. Nah, pada akhirnya beruntung nih, dilansir dari Indozone bahwa pemilik toko mencabut laporan mama yang mencuri susu dan dibebaskan dari ancaman 7 tahun penjara. Nah, sebetulnya aparat hukum di dalam kasus-kasus yang termasuk kategori tindak pidana ringan sebaiknya diselesaikan melalui kekeluargaan dengan berasaskan restoratif justice ini. Nah, sekian mengenai analisa kasus pencurian susu di Blitar ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.